Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah media pembelajaran PAI akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengembangan media pembelajaran 1, yaitu tentang rancangan penggunaan media. Kami kelompok 6 beranggotakan Muhammad Zaki, Muhammad Abdul Rafiq, Novita Anggraini, dan Elizabeth Fadilatul Zahra. Baik, di sini yang pertama kali kita bahas yaitu pengertian rancangan penggunaan media. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tersebut bisa memiliki guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasihat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu analisis kebutuhan dan karakter siswa. Dalam menganalisis kebutuhan peserta didik, kita perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu kesesuaian karakteristik sasaran media. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga media yang digunakan dapat memotivasi dan memberikan kemudahan akan pemahaman dari peserta didik. Yang kedua yaitu media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dirancang harus menarik perhatian dan memotivasi minat peserta didik, tentunya juga disesuaikan dengan bahan ajar yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga yaitu kejelasan pesan melalui media pembelajaran. Media yang digunakan memberi pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik. Yang keempat yaitu mudah digunakan oleh peserta didik. Media pembelajaran yang telah kita buat harus dapat memudahkan peserta didik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Semisal, kalau kita membuat video pembelajaran, maka durasinya harus disesuaikan dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya. Maksimal peserta didik di tingkat PAUD dalam melihat video tidak lebih dari 10 menit. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, yaitu memudahkan pemahaman. Media pembelajaran yang digunakan tidak mempersulit pemahaman peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pencapaian perkembangannya baik melalui proses dalam melakukan kegiatan main yang telah dirancang pendidik atau melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan pendampingan orang tua sebagai fasilitator di rumah. Lalu poin yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita lakukan. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat diakronimkan dalam ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Audience adalah menyebutkan sasaran atau audien yang akan menggunakan media. Behavior adalah menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Condition adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat mendemonstrasikan kemampuan atau keterampilannya.
Degree adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat dicapai atau dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Lalu poin yang selanjutnya yaitu pengembangan materi pembelajaran. Menurut Isti Susilo menyebutkan beberapa jenis dari media pembelajaran. Jenis-jenis tersebut adalah fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa bersejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian baru yang timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang selanjutnya yaitu sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Lalu poin yang selanjutnya yaitu perumus alat pengukur keberhasilan. Salah satu cara pengukur keberhasilan dalam rancangan penggunaan media yaitu dengan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Pengertian dari evaluasi adalah yang pertama yaitu evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar. Yang kedua, proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Yang ketiga, yaitu evaluasi menurut penggunaan alat ukur dan akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.